Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Di saat dunia mulai berbicara tentang gencatan senjata, sebuah pertanyaan besar justru muncul ke permukaan. Kenapa serangan ke infrastruktur listrik dan energi malah semakin intens? Jika benar ingin damai, mengapa gardu listrik dihancurkan? Jika ingin menghentikan perang, kenapa terminal minyak justru dibakar? Apakah ini benar tanda menuju perdamaian atau justru awal dari fase baru perang yang jauh lebih berbahaya? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 8 April 2026, dunia melihat dua pesan yang berjalan berlawanan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dari Kiev, Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa Ukraina siap bergerak menuju gencatan senjata, tetapi hanya jika Rusia lebih dulu menghentikan serangan. Pernyataan itu terdengar seperti sinyal bahwa pintu diplomasi belum tertutup. Namun beberapa jam kemudian, kenyataan di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Di wilayah Odessa, serangan drone Rusia kembali menghantam gardu listrik. Dampaknya langsung terasa pada sistem energi yang sudah lama berada di bawah tekanan. Dalam perang seperti ini, sasaran semacam itu tidak pernah dipilih karena kebetulan. Ketika gardu listrik diserang, yang dilumpuhkan bukan hanya pasokan daya, melainkan ritme hidup sebuah kota. Itulah mengapa kejadian pada 8 April 2026 perlu dibaca lebih dalam daripada sekedar berita harian tentang serangan udara. Ini bukan hanya soal satu titik infrastruktur yang rusak. Ini adalah pesan strategis. Listrik menggerakkan pelabuhan, jaringan komunikasi, transportasi, industri dan layanan publik. Odessa sendiri bukan kota biasa. Wilayah ini memiliki arti penting karena menjadi salah satu jalur logistik dan perdagangan Ukraina di pesisir Laut Hitam. Ketika tekanan diarahkan ke sana, efeknya bisa menjalar jauh melampaui lokasi ledakan. Tujuannya adalah mengikis kemampuan bertahan, memperlambat kegiatan ekonomi, dan menciptakan beban tambahan bagi pemerintah Ukraina pada saat pembicaraan damai mulai disebut di ruang publik. Perusahaan energi yang beroperasi di kawasan itu bahkan menggambarkan bahwa serangan di wilayah Odessa terjadi hampir tanpa jeda. Kalimat seperti itu penting, karena menunjukkan bahwa gangguan energi bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Yang sedang diuji adalah seberapa cepat jaringan listrik bisa dipulihkan, seberapa besar biaya yang harus ditanggung, dan seberapa lama masyarakat mampu hidup dalam kondisi tidak pasti. Dalam perang modern, ketahanan sipil sering menjadi medan tempur kedua yang tidak kalah menentukan bagi negara. Disinilah paradoks perang ini terlihat sangat jelas. Saat bahasa diplomasi mulai dinaikkan, bahasa militer justru tidak diturunkan. Bagi banyak orang, gencatan senjata terdengar seperti langkah menuju ketenangan. Tetapi di medan konflik yang belum menghasilkan pemenang tegas, setiap pernyataan damai sering muncul bersamaan dengan upaya memperkuat tekanan. Bukan untuk mengakhiri pertarungan saat itu juga, melainkan untuk membentuk syarat yang lebih menguntungkan sebelum pembicaraan benar-benar masuk ke tahap serius. Karena itu, serangan ke infrastruktur energi memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada kerusakan fisiknya. Serangan seperti ini memukul ketahanan nasional dari dalam, bukan hanya kemampuan tempur di garis depan. Pola tersebut juga menunjukkan bahwa Rusia tampaknya ingin menjaga momentum tekanan pada titik-titik yang paling sensitif bagi Ukraina. Pilihan target pada 8 April 2026 memberi kesan bahwa fokusnya bukan sekedar wilayah tempur, tetapi pusat penopang kehidupan negara. Ketika masyarakat sipil ikut menanggung gangguan, ketika aktivitas pelabuhan beresiko melambat, dan ketika beban perbaikan infrastruktur terus membesar, maka tekanan itu berubah menjadi alat politik sekaligus alat militer. Inilah sebabnya mengapa pernyataan damai pada hari yang sama tidak otomatis bisa dibaca sebagai tanda penurunan konflik. Yang sedang berlangsung justru terlihat seperti tahap pembentukan posisi. Kata-kata berbicara tentang jeda, serangan di lapangan berbicara tentang kekuatan, dan pada 8 April 2026, dua bahasa itu bertemu di satu titik paling vital, yaitu energi. Beberapa hari sebelum serangan ke Odessa, tepatnya pada 6 April 2026,
arah konflik ini sudah mulai menunjukkan perubahan yang jauh lebih dalam. Ukraina melancarkan serangan drone jarak jauh ke wilayah Rusia dan menghantam fasilitas energi di Novorossiysk. Kota ini bukan sekedar titik biasa di peta. Novorossiysk adalah salah satu pusat ekspor minyak utama Rusia di Laut Hitam. Ketika fasilitas di sana diserang dan terbakar, dampaknya tidak hanya berhenti pada kerusakan fisik. Jalur distribusi energi terganggu, aliran ekspor melambat, dan tekanan ekonomi mulai terasa pada sektor yang menjadi tulang punggung pendapatan negara. Serangan ini memperlihatkan sesuatu yang sangat penting. Ukraina tidak hanya bertahan dari tekanan, tetapi juga mulai mengarahkan serangan ke titik yang memiliki nilai strategis tinggi bagi Rusia. Jika sebelumnya fokus utama terlihat pada garis depan dan wilayah yang diperebutkan, maka kini sasaran sudah bergeser ke infrastruktur yang menopang kekuatan ekonomi. Ini adalah perubahan cara bertempur. Ketika energi menjadi target utama, maka perang tidak lagi hanya soal siapa menguasai wilayah, tetapi siapa yang mampu menjaga denyut ekonominya tetap berjalan. Pada 7 April 2026, laporan lanjutan menyebutkan bahwa ekspor dari salah satu terminal minyak di kawasan tersebut harus dihentikan sementara setelah kebakaran akibat serangan drone. Penangguhan ini bukan detail kecil. Setiap gangguan dalam ekspor energi akan berdampak pada pasar global karena minyak dari wilayah itu terhubung dengan jaringan distribusi internasional. Dalam konteks ini, serangan yang terjadi tidak lagi terbatas pada konflik dua negara. Efeknya berpotensi meluas ke harga energi dunia, stabilitas pasar, dan hubungan dagang lintas kawasan. Jika kejadian pada 6 dan 7 April dilihat berdampingan dengan serangan ke Odessa pada 8 April, maka pola besar mulai terlihat dengan sangat jelas. Rusia menekan sistem listrik Ukraina. Ukraina membalas dengan menekan fasilitas minyak Rusia. Ini bukan kebetulan yang terjadi secara terpisah. Ini adalah bentuk eskalasi yang terstruktur. Kedua pihak secara sadar mengincar sektor energi karena dampaknya yang luas dan berlapis. Energi bukan hanya soal bahan bakar atau listrik. Energi adalah fondasi dari industri, transportasi, logistik, hingga stabilitas sosial. Ketika sektor ini diguncang, efeknya menyentuh hampir semua aspek kehidupan negara. Perubahan ini juga menandai bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih kompleks. Serangan ke infrastruktur energi membutuhkan perencanaan yang matang, intelijen yang akurat, dan tujuan yang jelas. Tidak ada ruang untuk tindakan acak. Setiap target dipilih karena memberikan dampak maksimum dengan risiko yang diperhitungkan. Ini menunjukkan bahwa perang telah berkembang menjadi benturan langsung, menjadi strategi tekanan jangka panjang. Fokusnya bukan hanya kemenangan cepat, tetapi melemahkan kemampuan lawan secara perlahan namun konsisten. Di titik ini, istilah perang energi menjadi semakin relevan. Ketika listrik dihantam di satu sisi dan minyak diserang di sisi lain, maka yang dipertaruhkan bukan hanya posisi militer, tetapi juga ketahanan ekonomi dan kemampuan negara untuk bertahan dalam jangka panjang. Kedua pihak tampak memahami bahwa siapa yang mampu menjaga sektor energi tetap stabil akan memiliki keunggulan yang sangat besar. Karena tanpa energi yang cukup, semua sistem lain akan ikut melemah. Dan ketika itu terjadi, tekanan terhadap pemerintah, masyarakat, dan struktur negara akan meningkat secara bersamaan. Pada 6 April 2026, Panglima Militer Ukraina, Oleksandr Syrskyi, memberikan gambaran yang sangat penting tentang kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menyatakan bahwa Ukraina berhasil merebut kembali ratusan kilometer persegi wilayah sejak akhir Januari. Namun, dalam pernyataan yang sama, ia juga menegaskan bahwa ofensif Rusia masih terus berjalan dan belum menunjukkan tanda berhenti. Dua fakta ini muncul bersamaan, dan disitulah letak kunci untuk memahami arah konflik saat ini. Tidak ada pihak yang benar-benar unggul secara mutlak. Kedua belah pihak masih memiliki kemampuan untuk menyerang, bertahan, dan mempertahankan tekanan secara berkelanjutan. Ketika tidak ada dominasi penuh, maka strategi yang paling logis bukan menghentikan perang, tetapi memperkuat posisi sebelum perang itu dihentikan. Inilah
yang menjelaskan kenapa pada tanggal yang sama muncul dua dinamika yang tampak bertolak belakang. Di satu sisi, pernyataan tentang kemungkinan gencatan senjata mulai diangkat ke permukaan. Di sisi lain, serangan terhadap infrastruktur vital justru semakin intens, bukan karena tujuan damai ditinggalkan, tetapi karena setiap pihak ingin memastikan bahwa ketika mereka duduk di meja negosiasi, mereka tidak datang dalam posisi lemah. Perkembangan diplomasi dalam periode yang sama juga memperkuat gambaran ini. Pada 8 April 2026, Rusia menyatakan harapan agar Amerika Serikat dapat kembali mendorong perundingan tiga pihak. Sementara itu, berbagai jalur pembicaraan yang berlangsung di beberapa kota seperti Istanbul, Abu Dhabi, dan Jenewa dilaporkan belum menghasilkan kemajuan signifikan. Kebuntuan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan mendasar terkait wilayah yang diperebutkan. Selama isu inti ini belum menemukan titik temu, maka ruang untuk kesepakatan cepat menjadi sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, perang berubah menjadi ujian ketahanan. Bukan lagi sekadar siapa yang memiliki kekuatan militer lebih besar, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama di bawah tekanan. Energi menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam ujian ini. Negara yang mampu menjaga listrik tetap menyala, industri tetap berjalan dan distribusi tetap stabil, akan memiliki keunggulan yang tidak selalu terlihat secara langsung di medan tempur, tetapi sangat terasa dalam jangka panjang. Sebaliknya, gangguan berulang pada sektor ini dapat mempercepat kelelahan nasional. Inilah alasan mengapa serangan terhadap listrik di Odessa dan fasilitas minyak di Novorossiysk tidak bisa dipisahkan dari konteks negosiasi. Keduanya adalah bagian dari upaya membentuk realitas baru sebelum kesepakatan apapun dicapai. Tekanan yang dibangun melalui energi, logistik, dan ekonomi akan menentukan seberapa besar konsesi yang bisa diminta atau dipertahankan. Dalam kondisi seperti ini, setiap serangan bukan hanya tindakan militer, tetapi juga pesan politik yang diarahkan ke masa depan perundingan. Yang terlihat pada awal April 2026 bukanlah langkah menuju akhir konflik, melainkan fase di mana kedua pihak berusaha memaksimalkan leverage mereka. Selama keseimbangan kekuatan masih relatif terjaga, maka insentif untuk menghentikan perang sepenuhnya belum cukup kuat. Karena dalam logika geopolitik, kesepakatan jarang lahir dari keinginan semata. Kesepakatan biasanya muncul ketika satu pihak merasa tidak bisa lagi meningkatkan posisinya secara signifikan, atau ketika biaya untuk melanjutkan konflik menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung. Perkembangan pada awal April 2026 menunjukkan bahwa arah konflik tidak selalu sejalan dengan narasi yang muncul di permukaan. Ketika pembicaraan tentang gencatan senjata mulai terdengar, dinamika di lapangan justru memperlihatkan peningkatan tekanan pada sektor yang paling vital. Energi, logistik, dan ketahanan nasional kini menjadi pusat dari strategi yang dijalankan kedua belah pihak. Ini menandakan bahwa setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk menentukan posisi di masa depan. Demikian analisa geopolitik yang dapat kami sajikan. Terus ikuti perkembangan terbaru hanya di channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.